Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Masih kita membahas tentang pernasaban. Sahabat, teman-teman seiman dan setanah air di mana saja berada, bahwa nasab Ba'alawi ini memang bermasalah di dalam dan di luar negeri. Artinya di Indonesia saat ini sedang bermasalah, dan di Yaman pun, di negeri beliau berada, negeri asal mereka ini bermasalah. Dan untuk itu perlu diketahui bahwa di Indonesia ini sebetulnya sudah final, sudah klimaks, artinya sudah selesai, tinggal nerima atau tidak, ya, bagi para Ba'alawi. Nah, kemudian kita sebagai warga Indonesia saat ini kita harus menerima dan harus menyatakan bahwa kita sudah tidak butuh habaib Ba'alawi Yaman, karena mereka bukan lagi cucu Nabi, pensiunan cucu Nabi. Mereka sudah bukan cucu Nabi. Dan kita harus meyakini bahwa betul-betul mereka itu, para habaib Yahudi Yaman itu bukan cucu Nabi. Untuk itu saya mengajak kepada para ulama, teman-teman muslimin seiman dan setanah air, marilah kita bulatkan hati kita bersama-sama untuk meyakini bahwa penelusuran atau hasil penelusuran yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan rekan-rekan itu sudah klimaks, dan hakul yakin hasilnya adalah bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, terputus nasabnya. Kenapa kita harus meyakini? Sebab kita sudah punya dasar, berdasarkan kepada hasil penelusuran. Kiai Imaduddin menyatakan bahwa menurut genetika bahwa Ba'alawi itu mustahil berketurunan Rasul. Kemudian secara ilmu nasab atau sejarah nasab, berdasarkan buku-buku sejarah kuno, bahwa Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian dikuatkan oleh berdasarkan keterangan dari ahli filologi, bahwa nasab Ba'alawi ini atau Ba'alawi ini tidak tercatat dalam manuskrip abad tersebut pada abad 4, 5, 6, 7, 8, sedangkan adanya pada abad ke-9. Dengan demikian dinyatakan bahwa pada abad-abad 4, 5, 6, 7, 8 itu menurut ilmu filologi itu jong, tidak ada catatan, tidak ada tertulis tentang nasab Ba'alawi atau tentang Ba'alawi. Kemudian secara ilmu kedokteran atau tes DNA, ini yang sebetulnya sangat mengesahkan. Dan diketahui bahwa Rasulullah itu berdasarkan hasil tes DNA dunia, dan ini sudah diakui oleh dunia bahwa Rasulullah atau Rasulullah itu adalah hablu J1
ini dunia sudah mengakui semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tes DNA-nya adalah J1, hablu J1, jadi grup J1. Ya. Kemudian berdasarkan hasil tes DNA dari Ba'alawi Yaman, ini yang sudah dilakukan tes DNA ini lebih dari 180 orang, dan ini berada di hablu grup G, jadi jauh. Dan hablu grup G ini berada pada cucu Yuya keturunan dukun Fir'aun. Nah, jadi adanya di Yahudi, ke Yahudi bahkan menurut filologi bahwa Nabi Muhammad itu tidak berhubungan dengan Yaman, tidak berketurunan dengan Yaman. Kemudian Yaman juga terputus hubungannya dengan Ismail dan Ibrahim. Nah, maka terputus pula dengan Nabi Muhammad. Nah, itu ya, para sahabat seiman dan setanah air, mudah-mudahan menjadi lebih jelas dan lebih yakin. Apalagi kalau kita lihat kondisi yang sebenarnya saat ini, di mana di Indonesia saat ini sedang kisruh dan bermasalah, bahkan sudah diterapkan dan diyakini tidak tersambung. Di negerinya sendiri di Yaman, Ba'alawi ini dihapus, tidak diakui atau dibatalkan. Di sana ada 20 marga atau 20 nasab yang dibatalkan. Nah, termasuknya adalah nasab Ba'alawi. Apa yang menjadi kurang keyakinan kita? Di Yaman saja tidak diakui sebagai keturunan Nabi. Ini yang memutuskannya adalah para mufti di Yaman, bahwa Ba'alawi itu dan Ba'alawi dan keturunannya tidak termasuk keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di Yaman. Jadi sama dengan keputusan di Indonesia. Apalagi yang tidak meyakinkan hati dan pikiran kita. Ayo kita yakin ini semua, hakul yakin. Dan untuk menambah keyakinan Anda, mari kita lihat kajian dari video pada berikut ini. Saksikan videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alawi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alawi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alawi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua
kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernisbat, mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka seseorang yang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Ba'lawi atau habaib ini bukan turun Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah alal maksiyah. Ini masuknya adalah al-i'anah alal maksiyah. Membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan, tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu. Dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib Ba'lawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka drama pengakuan Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kitab pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah, sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun. Angka 550 tahun ini adalah angka keramat, karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Ba'lawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silahkan diuji, silahkan dihitung. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah, adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan waktu kepada para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Waktunya sudah berakhir dan semua sudah selesai. Itu kesimpulan sementara Kang Mas Yusuf. Nah, itu tadi pendapat hasil penelusuran yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin.
Dan belum ada satu pernyataan ilmiah yang bisa mematahkan hasil tesis dari Kiai Imaduddin ini. Jadi belum ada, tidak ada yang kuat mematahkan hasil penelusuran Kiai Haji Imaduddin ini. Bahkan yang ada dukungan-dukungan saat ini sudah mulai berdatangan dari ahli nasab dunia, dari para ulama dunia, sudah mendukung kepada hasil tesis atau hasil penelusuran daripada Kiai Haji Imaduddin. Dan apa yang kita perlu ragukan lagi? Tidak ada, ya. Nah, kemudian kita dengarkan sekarang tentang keputusan Mufti Yaman yang membatalkan nasab di Yaman termasuk Ba'alawi. Pemirsa, penelitian terhadap nasab Ba'alawi apakah benar-benar tersambung kepada Nabi ataukah tidak, bukan hanya dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja di dalam negeri, tetapi rupanya di luar negeri pun sudah dilakukan. Bahkan negara yang melakukannya adalah negara di mana para Habib Ba'alawi itu berasal, yaitu di negara Yaman. Para ulama Yaman dan pemilik otoritas di Yaman, yaitu dari kelompok Houthi yang memerintah, telah mengadakan telaah yang menyeluruh terhadap sejarah, asal-usul dan keturunan-keturunan atau klan di seluruh Yaman yang mengklaim memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Yaman hari ini adalah berasal dari Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah yang lebih lunak dan kooperatif dengan Sunni, dan dalam segi pemahaman agamanya tidak banyak menyimpang dari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip Islam, sehingga masih digolongkan dalam aliran Islam yang benar, dalam arti bukan aliran sesat atau firqah sesat yang diharamkan. Ini termaktub dalam perjanjian aman yang telah ditandatangani bersama seluruh ulama internasional. Maka keputusan pemerintah Yaman yang Syiah Houthi ini, termasuk mufti-muftinya, adalah masih dalam koridor keislaman dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, melalui muftinya yang bernama Syekh Syamsuddin Muhammad Syarafuddin telah melakukan keputusan-keputusan yang penting untuk suku-suku yang ada di Yaman, termasuk di Tarim dan Hadramaut. Suku-suku yang ada di Yaman telah diteliti apakah masih memiliki keterhubungan dengan Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Salah satu suku atau fam yang masuk dalam daftar bukan keturunan Nabi adalah fam Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia sebagai Habaib Ba'alawi. Sehingga keputusan ini menemukan kecocokan atau kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia, yaitu oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang juga membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi klan Ba'alawi untuk terus-menerus mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, baik di Yaman maupun di Indonesia. Sejauh ini belum ada sanggahan atau argumentasi yang kuat dari Ba'alawi untuk menyanggah keputusan atau fatwa tersebut, baik di Indonesia maupun di Yaman, karena mereka memang tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyanggah atau mempertahankan argumentasi ketersambungan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, seluruh pengakuan atau klaim mereka sebagai keturunan Nabi atau zuriat Nabi adalah bohong dan palsu dan tidak perlu dihiraukan. Fatwa ulama Yaman tersebut memuat 21 suku atau bani atau klan atau fam yang dibatalkan atau tidak diakui sebagai keturunan Nabi. Berikut adalah daftar suku-suku atau bani atau klan atau fam yang tidak diakui tersebut. Nomor 1, Al-Ahdal, Bani Ahdal dan keturunannya. 2, Bani An-Nahari. Ketiga, Bani Alawi atau Ba'alawi. Keempat, As-Saqaf. Kelima, Al-Atas. Keenam, Asyami. Ketujuh, Al-Imad. Kedelapan, Al-Wasili.
ke-9 Al-Jufri, ke-10 Al-Junaid, ke-11 Al-Habsyi, ke-12 Asy-Syatiri, ke-13 Al-Wadi'i, ke-14 Asy-Syili, ke-15 Baghil, ke-16 Qodai, ke-17 Az-Zabidi, ke-18 Al-Idrus, ke-19 Ali Al-Kaf, ke-20 Bahshim, dan ke-21 Qudaibi. Demikianlah daftar suku-suku atau klan atau fam di Yaman yang telah diteliti oleh ulama dan pemerintah Yaman dan diputuskan bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Bani Alawi atau Ba'alawi yang sebagian besar berada di Indonesia. Baik sahabat seiman dan setanah air yang saya banggakan dan saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita saksikan tadi, apa yang kita ketahui tadi menjadi menambah wawasan buat kita dan menambah keyakinan buat kita dan menambah kebulatan hati kita untuk menyatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus dan tidak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Untuk itu jangan lagi kita menghormati, jangan lagi kita bukan menghormati, mencintai. Ya, yang sudah-sudah kita sekedar mencintailah. Jangan seperti yang sudah sebut sudah ya, seperti apa kita. Ya itu karena kita tadinya udah terlalu banyak diberi makan doktrin-doktrin yang menyesatkan hingga kita tidak menyadari kalau kita sudah betul-betul terpengaruh. Ya itulah. Ya kita 350 tahun, 425 tahun sampai hari ini kita dijajah oleh penjajah ya. 350 tahun oleh Belanda dan 200 tahun lebih oleh Ba'alawi. Semoga para penjajah ini Allah hancurkan dan kebatilan pun Allah musnahkan, sebab ini menyangkut tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.